teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Inter akan berangkat ke Jepang untuk tur pramusim dan akan ketemu beberapa lawan di sana, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Inter hari ini siap untuk terbang ke Tokyo. Dan di sana setelah menunggu uji coba dengan tim lokal. Dan begitu juga nanti akan ketemu dengan Al Nassr dan juga PSG, sahabat Bob. Jadi kita lihat seperti apa Inzaghi mempersiapkan timnya untuk menyambut musim baru. Dan ini juga pemain-pemain baru semua mengikut dan hanya kiper yang belum ada, sahabat Bob. Jadi memang kalau kita bicara Sommer, Inter sudah mencoba menawar 5 juta, tapi Bayern Munchen tetap minta 6 juta. Bahkan juga ternyata Sommer juga diajak ke pramusim oleh Munchen karena memang Neuer, kiper mereka juga belum begitu pulih. Dan ini menjadi salah satu hambatan Sommer untuk datang ke Inter. Jadi memang Inter selain striker, kiper juga sudah hilang seperti di video-video gua sebelumnya. Trubin juga masih belum. Tapi Inter tetap optimis untuk mendapat dua-duanya. Cuman akhirnya mereka tidak bisa ikut ke pramusim di Jepang, sahabat Bob. Semoga aja ini Inter bisa mencari jalan keluarnya dan terus intensitasnya mencari kiper yang benar-benar bisa menggantikan Handanovic, terutama menggantikan Onana, sahabat Bob. Dan kita mungkin bisa melihat nanti ya pertandingan laga uji cobanya Inter di Jepang. Semoga ditayangkan di layar kaca, sahabat Bob. Nah, ini sebelum pemain berangkat ke Jepang, ini juga kita berbicara sedikit tentang Hakan. Senang memperpanjang kontrak dan saya senang di sini. Hakan memang luar biasa ya. Sejak hari pertama dia datang ke Inter, dia begitu diterima dan akhirnya dia benar-benar bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dan dia juga beradaptasi menjadi regista. Ini luar biasa. Menurut gua pemain yang aslinya adalah gelandang serang dan sekarang menjadi regista itu tidak gampang. Ini pasti ikut andilnya Inzaghi dan staf pelatih yang membuat Hakan begitu kuat. Saya juga meningkat secara mental karena saya ingin menang. Dan sama seperti pemain-pemain yang lain, Hakan juga menginginkan bintang kedua. Ya, jadi memang target utama Inter musim ini adalah Scudetto. Apalagi Inzaghi sudah dimanjakan pemain-pemain hebat yang sudah masuk. Semoga Hakan benar-benar bisa memberikan kontribusi yang lebih di musim ini. Dan kita berharap Hakan, Pratesi dan Barella chemistry-nya semakin kuat. Dan ini membuat Inter semakin gacor. Terus selain kita bicara Hakan, kita bicara Samardzic. Samardzic juga bilang bahwa Udinese adalah lingkungan yang bagus bagi saya untuk tumbuh. Tapi dalam sepak bola, Anda harus berusaha yang terbaik. Dia begitu senang karena mendapat jam bermain yang bagus. Terus dia juga banyak memberikan kontribusi buat Udinese. Tapi usianya masih 21 tahun. Dan dia juga tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke klub yang lebih besar. Kita tahu ada Juventus, ada AC Milan yang juga mengejar Samardzic. Tapi kita tahu Inter sudah kemarin mencoba memberikan penawaran, tapi memang belum secara resmi ya. Tapi Inter juga bisa kemarin pengen menawarkan Fabian. Sekarang Inter pengen memberikan Sebastian Esposito dalam bagian transaksi ini. Tapi kita belum tahu. Kita lihat seperti apa. Yang jelas memang kalau Samardzic masuk ke Inter begitu melakukan permajaan-permajaan di dalam timnya. Jadi pemain-pemain muda lebih banyak dan ini adalah
ini langkah untuk masa depannya Inter. Jadi memang Inter memang lebih banyak pemain-pemain muda yang akan bisa berkontribusi di Inter, sahabat Bob. Gua berharap Samardzic ini juga bisa datang ke Inter karena memang ini juga Ausilio juga sangat menggemari Samardzic dan juga begitu juga Inzaghi gitu loh. Nah, kalau seperti gua bilang tadi, Inter sekarang selain gelandang, Inter juga membutuhkan yang namanya striker pengganti Lukaku. Korea kemungkinan memang belum ada tawaran resmi dari Arab, tapi Inzaghi juga masih mempunyai kepercayaan buat si Korea. Tapi kalau Korea akhirnya tidak dijual, kemungkinan ya kalau dia tidak cedera, Inzaghi pasti akan memberi dia peluang. Nah, kemarin si Atletico Madrid sudah menurunkan harganya si Morata kurang lebih sekitar 16 sampai 17 juta. Tapi Inter tetap berfokus kepada target utamanya, Balogun. Balogun dihargai sekitar 40 juta dan ini juga Inter lagi fokus banget untuk Arsenal karena pemain muda ini memang menjanjikan sekali. Memang belum berpengalaman bermain di tim besar dan juga belum berpengalaman di Serie A, tapi melihat perkembangannya si Balogun nih, menurut gua dia bisa beradaptasi. Kita tunggu aja lah, karena memang si Zhang memberikan budget untuk striker kurang lebih sekitar 40 juta. Semoga benar-benar trio masketar kita, Opa Marotta dan Ausilio juga Bacin, bisa mengerjakan ini secepat mungkin dan Inter bisa lebih tenang untuk menyambut musim ini, sahabat Bob. Kemarin untouchable buat Lautaro dan Barella, tapi ternyata Inter mau mendengarkan tawaran. Kalau ada tawaran 150 juta buat Lautaro Martinez. Jadi ya, ternyata memang di sepak bola ini kita bicara untouchable, tidak tersentuh. Walaupun si Martinez sudah menyatakan dia setia dengan Inter, menolak tawaran 240 juta 4 musim, itu luar biasa gitu. Jadi dia tidak tergoda dengan uang. Tapi kita bicara Inter, apa Inter bisa tergoda? Bisa aja. 150 juta euro itu nggak sedikit, sahabat Bob. Ya, tinggal cari lagi striker, kan begitu gitu loh. Tapi ya, kita lihat semoga aja menurut gua tetap Lautaro bertahan. Ya, kan seperti sebelum-sebelum gua bilang bahwa kalau pemain tidak mau, ya Inter juga tidak bisa jual. Jadi semuanya harus balance ya. Jadi ya kalau memang Lautaro ada yang menawar 150 juta, ya menurut gua Inter akan goyang. Sama kayak penawaran kemarin, ya City belum menawarkan ya. Kalau memang City menawarkan 120 juta euro ke Barella, bisa aja gitu loh. Tapi ya kita lihatlah, kalau memang untouchable-nya itu benar, ya kita bersyukur pemain kita tidak dijual lagi. Itu buat mau Lautaro Martinez. Kita juga selain kita bicara Balogun, kita juga berbicara tentang Beto, pemain Udinese. Ini dihargai kurang lebih sekitar 30 juta. Tapi Fulham, Spurs, dan Juventus juga bergabung untuk mengejar si Beto. Beto kalau menurut gua, kalau dibandingkan Balogun ya, Balogun bagus. Tapi Beto sudah bermain di Liga Italia dan dia udah punya pengalaman di Liga Italia. Dan menurut gua nih harganya masih bisa di bawah 30 juta ya. Dan fisiknya juga bagus, skillnya juga bagus, dan menurut gue cocok juga gitu. Tapi kita lihatlah, kalau memang dia bisa masuk atau dua-duanya masuk, ya kita lihatlah sahabat Bob bagaimana yang dikerjakan Opa. Ini yang menarik adalah bagaimana kemarin gue baca ya, gue masih follow IG-nya si Lukaku ya. Dia bilang ketika kebencian itu tidak berhasil, mereka mulai berbohong. Jadi Lukaku menyangkal dia sudah memberikan negosiasi, menawarkan diri ke Juventus, ke AC Milan, dan dia memberitahu bahwa yang melakukan itu adalah agennya dan mamahnya. Nah, kita nggak tahu nih kebenarannya seperti apa. Apa benar seperti itu? Kalau memang itu yang terjadi, kenapa klarifikasinya baru sekarang? Kenapa nggak klarifikasinya kemarin-kemarin? Ini loh. Jadi ya, dia udah Inter sudah menutup pintu buat Lukaku. Jadi ya, kita cuman say thank you aja buat Lukaku ya. Itu jadi dia menyangkal seperti itu, tapi ya sudahlah, Lukaku sudah menjadi masa lalu. Kita bicara sedikit tentang Darmian. Dia bilang senang bisa kembali berlatih
Pekerjaan kami berjalan dengan baik dan kami siap untuk mulai musim baru dengan cara terbaik. Tujuan kami tetap sama seperti dulu. Kami selalu mengincar yang paling atas. Ketika Anda bermain untuk klub top seperti Inter, itu harus menjadi harapan dan kami bekerja untuk itu. Yang penting sukses bersama Inter. Saya selalu berusaha untuk berkembang di lapangan dan kembali bersama timnas adalah bonus buat saya. Adapun peralihan posisi back tengah, Darmian mengatakan saya bekerja keras untuk itu dan saya memiliki pemahaman yang baik dengan rekan tim saya yang membantu saya melakukan transisi. Ini luar biasa. Si Darmian ini ya, kenapa dia gampang, menurut gua lebih gampang dia beradaptasi untuk posisi yang bukan seharusnya posisi dia, sahabat Bob. Jadi semoga lah sahabat Bob, kita menunggu transfer pemain dan apa ada lagi pemain-pemain Inter yang bakal keluar, ya Gosen lah, ya Korea lah, ya Sensi lah, siapalah. Tapi kita memang yang paling urgent adalah kiper dan striker. Kita memang masih butuh gelandang ya, karena Gagliardini ini belum ada penggantinya. Semoga aja Samardzic ini benar-benar bisa masuk ke Inter, apalagi penjualan Onana kemarin 57,5 juta itu bukan duit yang kecil. Semoga itu benar-benar bisa diinvestasikan. Nah, kita berharap pekerjaan Opa Marotta, bagaimana mereka mengerjakan untuk mendapatkan Thuram yang sebenarnya Milan selangkah lagi mendapatkan. Tapi inilah operasi senyapnya Opa yang luar biasa. Begitu juga Pratesi yang sedikit lagi ke Milan juga diambil. Semoga aja strategi-strategi yang diterapkan Opa ini benar-benar bisa membuat Inter semakin kuat dan bisa meraih trofi-trofi lebih banyak lagi, sahabat Bob. Kita tahu bagaimana, sedikit kita bicara tentang Opa. Sejarah dia di Juventus, bagaimana dia dulu bisa mengambil Higuain dan banyak sekali. Terus Pjanic dari Roma. Ini paling luar biasa. Dia paling jago untuk mengelemahkan saingan-saingan klubnya dia gitu loh. Di Juventus bagaimana dia bisa melemahkan Napoli, bagaimana bisa melemahkan Roma. Itu luar biasa. Nah, ilmu-ilmu itulah yang dia terapkan di Inter dan ini sangat positif buat Inter, apalagi Inter tidak banyak dana untuk berinvestasi dan kita benar-benar bersyukur mendapatkan Opa Marotta yang bisa bersinergi dengan Ausilio, dengan Bacin, dengan Zhang, dengan Zanetti, dengan Antonello. Ini luar biasa dan kita itu yang perlu kita syukuri. Walaupun banyak yang bilang wah Inter payah nggak ada duitnya, tapi kita bersyukur ternyata Inter dengan keterbatasan tapi bisa musim lalu ke final Liga Champions, bisa mendapatkan 2 trofi. Semoga di musim baru ini Inter bisa mendapatkan lebih banyak trofi, terutama Serie A dan Liga Champions. Tetap semangat sahabat Bob. Yang penting Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye.